Sebuah minibus yang ditumpangi rombongan ASN terjun ke jurang sedalam 20 meter di puncak SS Jalan Trans Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Satu penumpang meninggal dunia akibat kerasnya benturan, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Rombongan ini sebelumnya berangkat dari Desa Oru, Seram bagian timur. Evakuasi korban dilakukan warga bersama pengendara yang melintas di lokasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan, namun sopir diduga tidak menguasai medan jalan yang curam. Korban meninggal dan luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, marah kepada Asnawi Mangkualam karena mengejek pemain Singapura yang gagal penalti. Seorang pria yang diduga hendak menculik seorang anak di Makassar babak belur di amuk warga. Pasangan suami istri pasien COVID varian Omikron transmisi lokal dievakuasi petugas. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah mobil travel berisi belasan penumpang menabrak sepeda motor di Batubara, Sumatera Utara. 3 orang meninggal dunia dan 17 lainnya terluka. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Minibus berisi belasan penumpang menabrak motor dari arah berlawanan saat menyalip kendaraan di depannya. 2 pengendara motor dan 1 penumpang bus tewas akibat kejadian ini. Sementara 17 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut keterangan saksi dan korban, supir minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Saat ingin mendahului truk yang ada di depannya, minibus justru menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Usai kejadian, sopir minibus langsung melarikan diri karena takut dihakimi warga dan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Bus Sartika ini dia mendahului ada salah satu mobil barang, yaitu dump truck. Nah, pada saat dia mendahului dari arah yang berlawanan, datang korban, terjadilah laka tersebut. Supirnya sendiri sampai saat ini melarikan diri, namun masih dalam tahap pencarian oleh pihak kita. Korban tewas akibat kecelakaan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara korban luka masih dirawat di RSUD Batubara dan Puskesmas 50. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena tidak bertepuk tangan saat Gubernur Sumatera Utara memberikan sambutan, seorang pelatih biliar tim PON Papua dijewer dan diusir dalam acara tali kasih atlet PON. Sang pelatih mengaku kecewa dengan perlakuan dan sikap Gubernur di depan publik. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi geram saat memberi sambutan dalam acara penyerahan tali asih atlet PON yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur di Medan, Sumatera Utara. Di tengah-tengah sambutannya, Edi Rahmayadi seketika memanggil seorang pelatih ke atas panggung dan menanyakan identitasnya. Bermana atletnya belum? Biliar, pelatih itu kan pada tuan tuntutan. Pelatih tak tepuk tangan. Edi Rahmayadi mengaku dirinya sengaja menjewer pelatih ini karena menyayangi seluruh pelatih. Namun pelatih yang menerima jeweran Edi mengaku kecewa atas perlakuan Gubernur Sumatera Utara itu kepada dirinya. Di sini saya mengklarifikasi dan membantah bahwa saya tidak ada tertidur dan saya tidak ada
diusir. Yang ada gara-gara saya tidak tepuk tangan, maka saya dimaki-maki dan dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini saya merasa kecewa dan bingung. Kenapa? Gara-gara tepuk tangan. Gara-gara nggak tepuk tangan, saya dimaki-maki dan dijewer. Tidak hanya kecewa, pelatih PON Papua dari cabang olahraga biliar ini mempertanyakan alasan apa yang membuatnya harus bertepuk tangan saat gubernur memberikan sambutan. Ia mengaku tidak ada pernyataan dari Edi Rahmayadi yang membuat hadirin bisa bertepuk tangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Para pemain timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong pun optimis timnya bisa mengalahkan Gajah Perang. Skuad Garuda di Piala AFF 2020 kembali melakukan latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik mereka di Stadion Bishan, Singapura. Seluruh pemain dalam kondisi baik, hanya Rahmat Irianto yang alami cedera ringan usai laga semifinal leg kedua kontra tuan rumah Singapura. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand pada final pertama Piala AFF 2020 di National Stadium Rabu malam. 일단 뭐 가장 첫 번째 목표는 선수들의 체력 회복이 가장 첫 번째 목표고, 두 번째는 이제 상대가 잘하는 것을 우리가 어떻게 막을 수 있는 그런 패턴 훈련, 전술 훈련, 그게 중점을 줬습니다. 태국 같은 경우는 내가 생각할 때는 베트남과 태국이 현재로서는 동남아시아에서 가장 강한 팀이라고 생각하고 있고, 냉정히 얘기해서는 우리보다 한 수 위의 팀은 분명하지만은 우리도 충분히 이길 수 있는 방법은 있으니까 우리 선수들이 집중을 해서 멘탈만 잘 가다듬으면 우리도 승산이 있다. 그렇게 보고 있다. Sinteyong pun meminta masyarakat tanah air terus mendukung timnas Indonesia hingga menjadi juara Piala AFF 2020. Sementara itu, bek sayap timnas Asnawi Mangku Alam mengatakan jika kondisi para pemain timnas sudah siap untuk menyambut laga final. Ya, semua pemain sudah dalam kondisi baik karena kita juga kemarin ada free dan hari ini mulai latihan dan besok masih ada latihan lagi. Jadi semua pemain dalam kondisi baik. Final AFF 2020 digelar dalam dua leg. Laga pertama pada 29 Desember dan laga kedua 1 Januari 2022 di Stadion Nasional Singapura. Indonesia tidak bisa memainkan bek kiri Pratama Arhan di leg pertama final Piala AFF 2020. Arhan dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning di dua laga sebelumnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat memainkan bek kiri Pratama Arhan pada leg pertama final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pemain berusia 20 tahun itu mendapat akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa memperkuat Garuda saat melawan tim Gajah Perang. Kartu kuning pertama Arhan didapat pada leg pertama melawan Singapura karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai pemain Singapura. Sedangkan kartu kuning kedua didapat pada leg kedua ketika Arhan melanggar Syawal Anwar sehingga berbuah penalti untuk Singapura. Sebelumnya kartu kuning Arhan di leg kedua tidak terdaftar di data pertandingan. Namun belakangan AFF mengkoreksi data itu. Sepanjang turnamen, Arhan menjadi salah satu pemain penting Indonesia. Menjadi pilihan utama di 5 dari 6 pertandingan yang dilakoni timnas, pemain yang berasal dari PSIS Semarang itu bahkan sudah menyumbang 2 gol dan 2 assist, angka yang produktif bagi seorang pemain bertahan. Absennya Arhan tentu menjadi kerugian bagi timnas, namun Sinteyong siap menambal kekurangan karena membawa pemain pelapis yang mumpuni. Sementara di sisi lain, Thailand juga dipastikan kehilangan 2 pemain utamanya. 상대 태국 팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 경고 누적으로 첫 경기에 서로 못 나오기 때문에 우리도 마찬가지다. 우리가 원하는 경기를 못할 수도 있다고 보여지니까 뭐 그런 부분은 서로가 이게 토너먼트 대회를 해서 결승까지 올라오다 보면
뭐 여러 가지 경우의 수가 많이 나오기 때문에 그런 것을 다 감독이 생각하고 커버해야 되기 때문에 태국이 되든 우리가 되든 큰 문제가 없다. 저는 그렇게 보여집니다. Pada leg pertama final, Thailand kehilangan 2 pemain inti selama fase grup. Bek sayap Tiraton Bunmatan absen karena akumulasi kartu kuning, sementara kiper Charchai Butprom cedera serius ketika melawan Vietnam di semifinal dan harus ditarik keluar lapangan. Pertandingan Indonesia kontra Thailand akan berlangsung dalam 2 leg. Leg pertama digelar Rabu malam dan yang kedua pada Sabtu malam di Stadion Nasional Singapura. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong marah kepada Asnawi Mangkualam karena dinilai mengejek pemain Singapura yang gagal penalti. STY mengancam mencoret Asnawi dari Timnas jika mengulangi hal serupa. Leg kedua semifinal antara Indonesia kontra Singapura yang penuh drama masih menyisakan cerita. Wakil Kapten Timnas Asnawi Mangkualam tertangkap kamera berbicara dengan Faris Ramli sesaat pemain Singapura itu gagal penalti. Bahkan momen Asnawi yang mengucapkan terima kasih kepada Faris Ramli menjadi viral di media sosial dan banyak dijadikan meme oleh netizen. Hal itu membuat pelatih Sinteyong marah. Tindakan Asnawi dianggap mengejek dan tidak terpuji. Sinteyong lantas memarahi Asnawi dan mengancam mencoret pemain berusia 22 tahun itu dari Timnas jika mengulanginya lagi. Selama Piala AFF 2020, Asnawi merupakan pemain penting dan kerap menjadi pemimpin di lapangan ketika Evan Dimas tak dimainkan. Asnawi belum tergantikan selama 6 pertandingan dan telah menyumbang 1 assist dan 1 gol dan berperan penting mengantar Garuda ke partai puncak. Bukan hanya ajang Piala AFF 2020 yang menyedot perhatian penggemar bola di tahun ini. Kami akan rangkum dalam segmen Periskop usai jeda.